Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan. Kita bersama-sama merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus yang kita peringati pada hari ini. Sekalipun kita bersama-sama ada di rumah, tetapi tidak menghalangi semangat kita untuk merayakan hari kemenangan Tuhan kita. Marilah jemaat kita memasuki kebaktian Paskah pada hari ini dengan kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil Yesaya pasal 25 ayat 9 yang berkata, "Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Amin. Marilah kita bersama-sama beribadah, mengingat hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, kita merayakan Paskah dengan sorak kemenangan karena Yesus telah bangkit. Mari kita serahkan ibadah Paskah ini di dalam tangan kasih Allah, pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bagi Dialah pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan meraih, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Pada perayaan Paskah, hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal ke-8 ayat 33 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan,
atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah bersama-sama jemaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, kami semua sebagai anak-anak Tuhan boleh merayakannya. Karena kami tahu persis Tuhan Yesus sudah menang atas maut dan dosa. Dan pada saat ini ketika kami merenungkan kembali akan firman Tuhan, Tuhan juga menolong kami untuk bisa mengerti dengan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang telah Kau berikan kepada kami boleh berbicara kepada setiap kami, supaya apa yang kami dengarkan tidak lalu begitu saja, tapi tinggal tetap dan mengubah seluruh hidup kami. Kami mohon kuat kuasa Allah bekerja di tengah kami, bahkan juga ada di hati kami, dan mengubah seluruh hidup kami di masa-masa yang akan datang. Inilah Tuhan, jadi harapan dan doa kami bersama. Lawatlah kami umat-Mu, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, segala sesuatu yang kami tidak lakukan dengan baik dan benar, Tuhan ampunilah kami. Inilah doa kami bersama Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati beberapa minggu di mana kita tidak bisa berkumpul di dalam gedung gereja ini. Sampai berapa lama kita harus mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing? 1 bulan? 2 bulan? Apakah ada satu kepastian? Nggak ada, saudara. Tidak ada kepastian kapan kita kembali bisa datang beribadah di gedung gereja di tempat ini. Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian yang kita sedang alami saat ini, ada satu hal yang pasti, yaitu hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kemenangan. Yesus sudah bangkit dari kematian. Saudara, ini yang pasti, karena kebangkitan Tuhan ada sesuatu yang pasti. Dan kepastian itu memberikan kepastian kepada saudara dan saya bahwa kita akan dibenarkan, kita sudah ditebus, dan pasti kita diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Dan hari ini, melalui Roma pasal 8, 33-39, kita akan mempelajari bahwa sesungguhnya kebangkitan Tuhan kita Yesus memberi kepada kita kepastian. Setiap saudara yang percaya, saudara memiliki kepastian dalam hidup ini. Ada 3 kepastian saudara yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama adalah kepastian akan pembenaran Allah. Yang kedua, kepastian akan penderitaan kita. Yang ketiga, kepastian akan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Kita pelajari yang pertama, saudara, kepastian akan pembenaran Allah. Melalui ayat 33-34 ini menunjukkan bahwa pembenaran Allah ini, saudara, pembenaran Allah ini adalah jawaban bagi semua pihak yang mencoba mendakwa, menuduh kita, ya. Nah, tetapi saudara, seluruh tuduhan itu, seluruh dakwaan itu gugur, saudara. Ya. Artinya apa, saudara? Tidak bisa dipakai untuk menuduh kita. Tidak bisa dipakai untuk mendakwa kita. Semua hukuman yang hendak dijatuhkan itu gugur, saudara. Kenapa? Karena ada satu kepastian pembenaran Allah ini. Saudara, apa yang menjadi argumentasi bahwa pembenaran Allah ini adalah sesuatu yang pasti? 3 alasan utama, saudara, 3 argumentasi yang menyatakan bahwa Allah membenarkan kita dan ini satu kepastian. Yang pertama adalah kematian Kristus, ayat 34a.
Yesus mati, saudara, tujuannya apa? Untuk menebus dosa kita, untuk menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Penebusan yang Yesus lakukan tidak mungkin membuat kita dihukum lagi, saudara. Karena hukuman itu sendiri sudah ditanggung oleh Tuhan kita di atas kayu salib. Seluruh hutang dosa kita sudah dibayarkan oleh Tuhan ketika Dia mati di kayu salib. Kematian yang Tuhan Yesus alami adalah pembenaran bagi kita, dan ini satu kepastian. Yang kedua, kebangkitan Kristus. Penghapusan dosa terjadi karena kematian Yesus. Tetapi saudara, dosa betul-betul sudah beres ketika Kristus bangkit dari kematiannya. Seandainya saudara, Kristus hanya mati di kayu salib untuk tebus dosa kita, tapi Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, maka Dia tidak atau belum membereskan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Paulus katakan, jika Kristus tidak pernah dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Sekalipun kita ini beriman, kita tetap masih hidup dalam dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi kenyataannya adalah, saudara, Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan itu yang membuktikan Dia sudah membereskan. Dia sudah menyelesaikan seluruh dosa kita. Dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, bahkan sesudah dosa yang akan datang, sudah dibereskan ketika Kristus bangkit dari kematiannya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat 34, Paulus berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Lebih lagi yang telah bangkit. Jadi kalimat lebih lagi ini menunjukkan, saudara, bahwa fakta kebangkitan itu adalah fakta penebusan. Jadi saudara, kematian Tuhan Yesus memang menebus, tapi buktinya adalah kebangkitan Tuhan. Bahwa sudah dibereskan, sudah diselesaikan dengan kebangkitan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pembenaran kita ada satu kepastian. Yang ketiga, saudara, keberadaan Kristus di sebelah kanan Allah sebagai pembela, sebagai perantara, sebagai juru syafaat kita. Kita bisa bayangkan, saudara, jika kita sebagai orang percaya berbuat dosa, Allah murka kepada kita. Lalu saudara, di atas singgasana, atau boleh saya katakan di sebelah samping Allah itu, Yesus berkata demikian, saudara. Aku sudah menderita baginya. Aku sudah mati disalibkan baginya. Aku sudah membayar dosa-dosanya. Jadi Dia sudah diampuni. Saudara, Allah yang adil tidak akan pernah menghukum dosa sampai 2 kali, saudara. Kalau Dia sudah menghukum Yesus, Dia tidak akan menghukum kita lagi. Karena Dia sudah menghukum Tuhan, dan Dia tidak akan menghukum kita lagi. Ini satu kepastian, saudara. Ketika Kristus ada di sebelah kanan takhta Allah sebagai pembela, pengantara, dan juru syafaat, Dialah membela kita. Dan Allah, Bapa, pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Hal ini sesuai dengan apa yang Paulus sampaikan di ayat yang pertama, pasal 8, saudara. Demikianlah, perhatikan kalimatnya, demikianlah. Ini satu kesimpulan, saudara. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ketika saudara dan saya sudah tinggal di dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Ini satu kepastian, saudara. Ini bukan hal yang mudah-mudahan, bukan tergantung saudara berbuat baik atau tidak baik, tetapi satu kepastian karena Allah yang menjaminnya ketika Kristus bangkit dari kematiannya. Saudara, yang kedua adalah kita pelajari kepastian akan penderitaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, tadi kita bicara hal yang enak, yang menyenangkan. Karena kita sebagai orang Kristen, kita sudah ditebus dosa kita sudah diampuni, tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Tetapi saudara, itu sisi yang positif, sisi yang baiknya. Tetapi masih ada sisi yang lain di mata koin yang sama, saudara. Kita akan menderita.
Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak bisa lari dari penderitaan itu, saudara. Sebagai anak Tuhan, orang Kristen, yang pertama adalah kita akan mengalami pertempuran. Pertempuran yang terus menerus. Firman Tuhan sudah memberikan jaminan Allah membela kita. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Tetapi Allah tidak pernah menjamin kalau kita tidak perang, saudara. Allah tidak menjamin bahwa kita bisa hidup tentram, damai, tanpa kesulitan, tanpa persoalan. Allah tidak pernah menjamin, saudara. Allah tidak pernah berkata, langit akan selalu biru, lautan akan selalu tenang. Tidak pernah dia berjanji demikian. Tetapi Allah berjanji, ketika engkau menghadapi badai, ketika engkau menghadapi kesulitan-kesulitan yang membuat engkau stres, yang membuat engkau ketakutan, yang membuat engkau khawatir, saat itu saudara, Allah berjanji, aku menyertai engkau. Aku memberi kekuatan, aku memberikan damai sejahtera sekalipun di tengah badai. Amin, saudara. Ini satu janji, saudara. Kita memang mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan, tapi Allah berjanji memberi kita kekuatan. Yang kedua adalah, saudara, penganiayaan. Sebagai orang Kristen, saudara, kita akan mengalami pertempuran yang terus-menerus dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan menjamin Allah itu pasti membela kita. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Tetapi saudara, tidak berarti bahwa kita bisa hidup tenang, kita hidup damai, tanpa kesulitan, tanpa persoalan. Allah nggak pernah janji demikian, saudara. Allah tidak pernah berjanji bahwa kita tidak perang, tidak mengalami pertempuran. Tidak, saudara. Allah tidak pernah berjanji demikian. Allah, saudara, tidak pernah berjanji memberikan kepada kita langit yang selalu biru, lautan yang selalu tenang. Tidak, saudara. Allah tidak pernah berjanji demikian. Tetapi Allah berjanji untuk memberi kita kekuatan. Kita diberikan damai sejahtera sekalipun kita ada di tengah badai, saudara. Ini satu perjanjian luar biasa, saudara. Sekalipun engkau bergumul, sekalipun engkau mengalami kesulitan dan tekanan dalam hidup ini, tetapi Allah selalu memberi kekuatan. Allah memberikan damai sejahtera yang kita sudah tidak masuk akal kita, tetapi itu nyata. Itu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, adalah ketika ada orang yang menuduh kita. Ketika ada orang yang berusaha menghukum kita. Saudara, pembenaran Allah satu kepastian, bukan? Ya, betul, satu kepastian. Allah sudah membenarkan kita. Tapi tidak berarti nggak ada yang nuduh kita. Tidak berarti ada yang tidak mau menghukum kita, saudara. Setan sebagai contoh, saudara, terus menuduh kita, terus menggoda kita. Dan ini tuduhan-tuduhan terhadap diri kita sendiri atau tuduhan dari orang lain, itu akan terus menekan hidup kita. Misalnya saja, tekanan itu juga bisa asal dari diri kita sendiri. Kita berpikir begini, saudara, dosa kita terlalu besar. Kita sudah sering jatuh. Kita jatuh lagi. Kita langsung berpikir, saudara, mana mungkin. Kita sudah terlalu banyak dosa, Allah nggak mungkin mengampuni kita lagi. Nah ini, saudara, ini tuduhan-tuduhan semacam ini membuat kita tidak lagi punya harapan, putus asa. Waktu kita berbuat dosa, ada orang yang menghina kita dan berkata, hidupmu udah rusak begitu, sok yakin lagi pakai masuk surga. Ya, ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Atau ajaran agama lain, aliran ajaran sesat, saudara, yang mengatakan ketika kita menjadi orang Kristen justru masuk neraka. Dan ini terjadi, saudara, di Indonesia. Banyak pendeta, saudara, yang meninggal oleh karena COVID-19. Lalu kaum sebelah bilang apa, saudara? Nah itu situ kalau kamu punya iman kepada jin kafir, saudara. Nah ini, saudara, ini yang merusak kita. Tetapi, saudara, saya percaya ini pertempuran. Pertempuran itu bisa datang bukan dari kesulitan hidup saja, tapi dari omongan-omongan orang, saudara. Kita goncang dan kita goyah. Demikian juga tentunya dari dalam daging kita sendiri, ya, yang terus kita hadapi dalam peperangan rohani ini, antara keinginan berbuat baik dengan kejahatan yang terus ada dalam diri kita, dan iblis yang terus merongrong, mencobai kita, menuduh kita, memfitnah kita. Dan yang ketiga, saudara, adalah penderitaan
secara jasmani atau rohani. Saudara kasih Tuhan, Paulus mengingatkan kita, waspada, siap menderita, baik itu penderitaan jasmani, tetapi juga penderitaan rohani. Ini satu kepastian, saudara. Saudara pasti menderita. Ya, seperti yang pertama, saudara pasti dibenarkan. Tetapi yang kedua adalah saudara pasti menderita. Apa saja penderitaan itu? Kesesakan sebagai contoh. Ini penderitaan rohani, saudara. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, saudara. Kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa punya kepahitan. Ini semua ada di dalam diri kita, hati kita, batin kita. Yang kedua ada berbicara tentang penganiayaan. Ini berkaitan dengan apa? Penghinaan, pengucilan, ancaman dari orang-orang non-Kristen karena kita percaya, karena kita melayani, karena kita taat. Saya mau katakan, saudara, menjadi Prime Minister seperti Scott Morrison itu nggak gampang, saudara. Sangat sulit bagi dia. Tetapi yang luar biasa yang saya kagumi adalah dia berdoa, saudara, di tengah-tengah ketidakpercayaan dari para menteri yang lain, saudara. Dia menunjukkan identitas imannya di tengah-tengah suasana COVID-19 ini, saudara. Dia menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Saudara, ini contoh teladan yang baik buat saudara dan saya, bahwa kita tidak malu, kita tidak takut, bahkan kita menyatakan bahwa saya percaya di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Selanjutnya kelaparan dan ketelanjangan, saudara. Nah, ini sebagai akibat COVID-19, saudara, banyak yang mengalami kesulitan keuangan, bukan? Banyak orang yang mengeluh, mencari uang itu susah sekali sekarang. Ya, ada krisis ekonomi sebagai akibat pandemik COVID-19. Tapi saudara, di Australia saya bersyukur Scott Morrison sebagai Prime Minister aware, ya. Dia sangat mengerti, dia sangat peduli, saudara, terhadap situasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Tetapi saudara, bagaimana mungkin seperti Pak Jokowi itu bisa mencukupi segitu banyak manusia di Indonesia, saudara? 250 juta jiwa, itu tidak mudah, saudara, untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka. Tetapi saya melihat gereja, saudara, anak-anak Tuhan, Tuhan pakai di sana. Saya lihat di Facebook, saudara, ada gerakan sosial yang luar biasa. Mereka memberikan bantuan, tidak peduli agamanya apa. Nah, saudara, kalau anak Tuhan bisa melakukan seperti itu, apalagi Tuhan kita, saudara, yang jauh lebih besar kuat kuasanya. Masa kan dia nggak peduli kepada kita, saudara? Orang-orang Kristen di Indonesia itu bukan senang hidupnya, saudara. Mereka pun juga menderita. Mereka pun juga mengalami kesulitan sendiri. Tetapi mereka tetap masih bisa membagi kepada orang-orang yang lebih sulit daripada mereka. Jadi saudara, sekalipun ada kelaparan, sekalipun ada ketelanjangan, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Kemudian bahaya atau pedang. Hal ini berkaitan dengan hal-hal membahayakan jiwa kita. Saudara, Paulus mengatakan hal ini. Karena apa, saudara? Karena Kaisar Nero saat itu banyak melakukan pembunuhan, termasuk juga kepada anak-anak Tuhan. Bahkan juga rasul-rasul, saudara. Kita nggak tahu masa yang akan datang, saudara. Bagaimana kondisi anak-anak Tuhan? Tantangan apa yang kita akan hadapi di masa yang akan datang? Mungkin kita juga akan mengalami hal yang serupa, saudara. Kita masuk dalam ancaman-ancaman yang mendatangkan kematian. Tetapi saudara, apakah itu menakutkan kita? Harusnya tidak, saudara. Mengapa saya katakan tidak? Karena orang Kristen cuma mati satu kali, hidupnya dua kali, saudara. Mengapa saya katakan hidup dua kali? Karena hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Tapi kalau kita tidak percaya, kita takut mati. Karena mati kita dua kali, hidupnya cuma sekali. Kita cuma hidup sekarang, begitu kita mati, mati lagi. Mati yang kekal. Itulah sebabnya kita bersyukur, saudara, bahwa kita memiliki Tuhan kita Yesus yang menang dari kematian. Karena kita sudah memiliki kepastian akan hidup yang kekal. Saudara, di dalam ayat 36, Paulus mengatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
ini mengutip kembali perjanjian lama, yaitu Mazmur pasal 44 ayat 23. Artinya apa saudara? Rupanya yang namanya penderitaan ancaman maut bukan sekarang aja. Bukan zaman Paulus aja. Tetapi dari sejak perjanjian lama itu sudah ada saudara. Resiko yang dihadapi sebagai orang-orang yang takut akan Allah. Kita pasti, bukan mudah-mudahan, pasti mengalami yang namanya penderitaan, bahkan juga kematian. Bahkan saudara dikatakan domba sembelihan. Ya, domba sembelihan udah siap saudara, dibawa. Udah tahu bakal mati saudara. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti mati. Orang berbicara mudah-mudahan selamat saudara. Kita bilang pasti mati kamu. Kenapa? Semua kita mati. Cuma matinya bisa beda-beda caranya kan. Bisa karena COVID-19, bisa juga karena hal-hal yang lain. Tetapi saudara, kita lebih daripada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena iman, ketaatan, pelayanan kita kepada Tuhan, itu akan berbuah pada saat kita mati. Jadi saudara, kematian gak menakutkan kita. Kenapa? Karena saat kita hidup di dunia, kita sudah mengalami Tuhan. Masa kematian buat kita adalah masa penuaian. Menuai apa yang sudah kita tabur selama kita hidup di dalam dunia ini. Yang ketiga saudara, seperti saya katakan tadi, jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara, ayat 38 sampai 39. Paulus menunjukkan beberapa hal yang berpotensi memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi kepastian kebangkitan mengalahkan itu semua. Yang pertama adalah maut. Dengan ada kebangkitan Kristus saudara, maut itu sudah tidak ada kuasanya lagi. Tidak ada sengatnya lagi. Maut itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Justru saya katakan tadi juga, maut membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Kematian membawa kita dalam kemuliaannya. Jadi kita gak takut lagi karena apa? Karena itu memang pintu untuk membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Maut tidak menakutkan kita lagi. Karena maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan. Yang kedua, hidup. Apabila ada orang yang mengajarkan bahwa setiap orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya, maka ayat ini membicarakan ya saudara. Kalau Kristus yang bangkit sudah bisa mengalahkan kematian dan hidup itu sendiri. Hidup yang sekarang ini. Gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Maka saya katakan, apapun juga tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Satu pun gak ada. Oleh sebab itu keselamatan kita bukan mudah-mudahan. Keselamatan kita adalah satu kepastian. Tidak ada orang yang sudah sungguh-sungguh Kristen yang kehilangan keselamatannya. Karena yang menjamin bukan saya, bukan siapa-siapa, tetapi menjamin adalah Allah itu sendiri. Kristus telah mengalahkan kematian dan juga kehidupan. Dua-duanya sudah dikalahkan ya saudara. Yang ketiga adalah malaikat-malaikat. Kata malaikat di sini saudara bisa saja berarti malaikat yang jahat, ya setan saudara. Tetapi maksudnya kalaupun ada malaikat yang baik yang mencoba memisahkan kita, nggak bisa juga. Ya. Sekalipun kalau ada malaikat yang berusaha memisahkan kita dari kasih Tuhan, nggak akan berkuasa. Tidak akan berkuasa memisahkan kita dari Allah, dari kasih-Nya. Yang keempat, pemerintah-pemerintah. Ini bisa juga pemerintahan kuasa kegelapan, bisa juga pemerintahan dalam arti pemerintahan manusia. Tetapi semuanya itu kembali tidak ada satupun, baik kuasa kegelapan maupun kuasa pemerintah yang ada sekarang, yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang kelima, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kita nggak tahu saudara, kita tahu sekarang kan. Yang akan datang kita nggak tahu. Tetapi firman Tuhan menjamin, kalau yang sekarang ini nggak bisa, yang akan datang juga nggak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Lalu kuasa-kuasa, apa itu kuasa? Kuasa itu bisa macam-macam saudara. Tapi ingat firman Tuhan mengatakan, sekalipun ada kuasa apapun juga di bumi ini, itu pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Lalu dikatakan yang ketujuh saudara, yang di atas maupun di bawah. Maksudnya apa saudara? Baik dalam kerajaan sorga, baik yang ada di bumi, bahkan ada di neraka. Semuanya itu saudara
Tidak ada satu makhluk apapun dikatakan yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi tidak mungkin, tidak akan pernah mungkin orang Kristen kehilangan keselamatan yang Allah sudah berikan kepadanya. Kecuali memang dari awalnya dia tidak pernah menerima Tuhan dan tidak pernah percaya. Saudara, inilah sebabnya ayat 37 mengatakan bahwa kita ini lebih dari sekedar pemenang. Saudara, ada ilustrasi yang bagus soal ini, saudara. Ketika seorang champion, taruhlah itu champion Rocky Balboa, saudara. Dia seorang petinju yang hebat ya pada zamannya waktu itu. Lalu dia mendapatkan gelar championship, lalu dikasih uang yang banyak oleh pihak penyelenggara dari pertandingan itu. Lalu sampai di rumah, saudara, dia serahkan semua yang dia peroleh, dikasih ke siapa? Istrinya. Saudara, Rocky Balboa itu pemenang, tetapi istrinya lebih dari pemenang, karena dia tidak perlu perang. Dalam arti bertanding sampai mencucurkan darah, sampai dia harus mengalami risiko kematian. Tidak, saudara. Karena istri mendapatkan anugerah melalui apa yang dikerjakan oleh Rocky Balboa. Bukankah hal itu sama dengan kita, saudara? Saudara dan saya belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai seperti Kristus, saudara, kita disalibkan. Tapi Yesus yang mengerjakan dan diberikan kepada saudara dan saya. Ini yang luar biasa kebangkitan Tuhan. Kita mendapatkan anugerah. Itulah sebabnya kita lebih dari sekedar pemenang, saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong kita tetap kuat di tengah-tengah situasi yang gak bisa kita harapkan. Tetap percaya sekalipun kesulitan terus menghimpit hidup kita. Mengapa? Karena Yesus adalah jaminan. Yesus yang kita percaya sudah menang, sudah bangkit dari kematian. Masakan dia tidak mengasihi kita dengan segala apa yang dia miliki, kuat kuasa yang dimilikinya? Percayalah, engkau akan lebih dari sekedar pemenang. Amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu, dan bila firman-Mu Tuhan menolong kami untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap melakukan bagian kami sebagai anak-anak-Mu. Sekalipun Tuhan saat ini kami banyak yang mengalami kesulitan, pergumulan, kami tidak tahu harus berbuat apa, tidak ada kepastian, sampai berapa lama lagi kami harus berbakti di rumah, bekerja di rumah, dan penghasilan kami terus menurun. Tetapi kami percaya satu hal, Tuhan, Engkau Allah yang sudah menang. Kami lebih dari sekedar pemenang. Karena Kristus yang telah bangkit mewariskan apa yang ada untuk kami semua yang percaya. Oleh sebab itu Bapa, ajar kepada kami setia sampai pada akhir. Kami tetap mengikut Tuhan sekalipun dengan cara-cara yang sulit untuk kami percaya. Kami tetap mau percaya. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu. Kau yang berkati mereka, pemerintahan Scott Morrison tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, berkati segala proses yang akan dijalani untuk membatasi atau mengurangi tingkat pandemi COVID-19. Tuhan tolong. Demikian juga kami semua yang tetap ada di rumah, tetap sehat dalam anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemerintahan Pak Jokowi. Kau terus berkati dengan seluruh jajaran menteri, untuk seluruh jajaran dari pemerintahan gubernur, supaya mereka tetap dalam kerjasama yang baik untuk saling menopang, saling menolong, saling menyerta memberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama juga akan memberikan persembahan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang kita juga dengarkan dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, saudara, dipersilakan bagi jemaat yang ada di rumah untuk melakukan transfer, money transfer kepada account dari Hurstville Indonesian Presbyterian Church, BSB number 112879, 112879, lalu account number adalah nomor 430302025. Biarlah Tuhan memberkati seluruh persembahan saudara, menjadi berkat bagi pelayanan HIPC dan juga menjadi berkat bagi pelayanan untuk kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh persembahan yang telah ditransfer ke account HIPC. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Biarlah kemurahan hati mereka Tuhan gantikan berkali-kali lipat. Kau juga berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, yaitu KOM, supaya itu bisa digunakan dengan baik untuk pelayanan kami bersama. Dan Tuhan juga yang akan memimpin agar seluruh dana-dana yang sudah dikumpulkan berkuasa untuk boleh melebarkan kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kami menaikkan syukur dan pujian kami di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bersama katakan amin. Warta singkat pada pagi hari ini, sehubungan dengan peraturan pemerintah, maka gereja tetap tidak bisa digunakan untuk berbakti untuk sementara waktu, dan jemaat diharapkan juga bisa terus aktif di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, terutama bagi yang di rumah. Nah, saudara juga tetap bisa aktif seperti sedia kala, cuma bedanya memang pekerjaan itu dilakukan di rumah, saudara. Dan satu hal lagi adalah, bagi mereka anak-anak muda, saya mengharapkan supaya tidak main games. Ya. Orang tua juga bisa mengajak anaknya bikin pilot project. Ya, kami sendiri di keluarga kami sedang melakukan pilot project untuk masang alarm, video kamera untuk keamanan, lalu juga mengecat pagar, membereskan kebun, bereskan rumah. Itu semacam kerja bakti, saudara, walking bee, tetapi diatur, ya, supaya itu bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi ada fun time, ada kebersamaan dalam keluarga. Mumpung saudara kita nggak boleh kemana-mana. Nah, kita di rumah, kita bisa ada fellowship di dalam keluarga kita sendiri. Selanjutnya saudara adalah, saya tetap encourage, ya, seluruh jemaat ikut dalam PA, ikut di dalam cell group, ya, ikut di dalam PD Haleluya, SAM, dan juga seperti PA Preston dan PA Elwood tetap kita adakan, tetapi pakai teleconference, kita pakai Team Link, kita pakai Zoom. Tujuannya apa saudara? Supaya tetap kita sehat secara rohani. Kita terus bertumbuh dalam iman kita, sekalipun kita ada di rumah masing-masing. Dan biarlah ini semua boleh memberkati kita. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah Paskah kita sambil mengingat bahwa damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Allah terus bekerja di tengah kita. Tunaikanlah tugas dan kewajiban yang dipercayakan Allah kepada kita sekalian dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan sumber segala berkat memenuhi kita dengan iman yang kuat, sukacita dan damai sejahtera. Kiranya pertolongan dan pimpinan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hosiana. Amin. Kebaktian Paskah telah selesai. Jemaat diharapkan bisa bersatu teduh masing-masing, dan kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Dan selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati.